Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian di mana saja saudara-saudara berada. Saat ini saya mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami. Kami mau belajar akan firman-Mu, pimpinlah kami dalam terang-Mu. Amin. Saudaraku, firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 hingga ayat yang ke-51 di bawah perikop roti hidup. Saudaraku, di mana saja kita berada saat ini, di masa sekarang ini ada banyak kesaksian tentang orang-orang yang telah menerima Yesus. Kita dapat menyaksikannya melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui YouTube atau media lainnya. Kesaksian itu terutama datangnya dari kalangan para artis. Mereka menceritakan tentang kasih Kristus yang luar biasa, baik itu mujizat-mujizatnya, berkat-berkatnya, maupun tentang banyak perkara yang mereka alami sehingga mereka percaya dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Kesaksian mereka disukai dan menggugah banyak orang sehingga mereka semakin terkenal. Saudaraku, tidaklah demikian dengan Tuhan Yesus pada zamannya. Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa Ia adalah roti yang turun dari sorga. Kesaksiannya benar, tetapi orang-orang Yahudi pada waktu itu menjadi bersungut-sungut karena bagi mereka Yesus hanyalah orang biasa. Bahkan mereka mengenal kedua orang tuanya. Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Saudaraku, mengapa mereka bersungut-sungut? Karena bagi mereka, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Itu mustahil. Tidak mungkin Yesus baru turun dari sorga, sebab pada hari sebelumnya Ia berada di tengah-tengah mereka. Sungguh tidak cukup bagi mereka untuk percaya ketika melihat mujizat yang dilakukannya kepada 5.000 orang dalam cerita sebelumnya. Tetapi mengapa mereka mencari Yesus? "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku, apa yang dapat kita renungkan? Setidaknya ada 3 hal, saudara, yang menjadi harapan banyak orang pada saat ini. Yang pertama, memiliki tubuh yang sehat dan kuat sehingga dapat tetap bekerja. Yang kedua, dihindari dari sakit penyakit. Yang ketiga, tercukupinya kebutuhan keluarga. Saudaraku, Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan itu. Demikian, melalui perenungan ini, mari kita bersama-sama untuk menjawab setiap harapan kita masing-masing bersama Kristus Yesus, sumber kehidupan itu. Saudaraku, memiliki tubuh yang sehat dan kuat membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi pula. Demikian tubuh kita akan menjadi tubuh yang sehat, akan menjadi tubuh yang kuat. Tetapi sesungguhnya kita tidak hanya membutuhkan tubuh yang sehat dan kuat, tetapi rohani yang kuat dan sehat juga. Saudaraku, ketika orang banyak berjumpa dengan Yesus pada waktu itu, Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani mereka, yaitu menyediakan roti dan ikan, tetapi sesungguhnya Yesus mengenyangkan rohani mereka, tetapi mereka tidak percaya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Artinya, Yesus adalah pokok kehidupan bagi manusia. Yesus yang telah mencurahkan tubuhnya, yang telah menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya. Ia telah memberikan seluruh kehidupannya bagi manusia, sehingga manusia merdeka nuraninya. Oleh sebab itu, carilah roti hidup itu dalam sabdanya. Dalam ayat yang ke-51 berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti itu,
ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sungguh saudaraku, kehidupan kita adalah kehidupan yang berlangsung sampai sekarang semata-mata karena ia telah lebih dahulu memberikan kehidupannya kepada saya dan saudara. Karena ia telah berkorban bagi saya dan saudara. Percaya kepada Yesus, merenungkan sabdanya, akan memberikan makanan bagi rohani kita, sehingga rohani kita menjadi sehat dan kuat. Demikian bagi jasmani kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apapun kehidupan kita, janganlah bersungut-sungut, karena bersungut-sungut adalah tanda orang yang tidak percaya. Tetapi dalam keadaan apapun hidup kita, dalam keadaan apapun tubuh kita baik sehat ataupun sakit, mari kita bersaksi tentang Kristus. Karena itu menunjukkan bahwa kita tetap mencintai kebenarannya, sebab kebenarannya berasal dari Bapa. Kita harus meminta Roh Kudus untuk memampukan kita bersaksi, agar setiap orang dapat menikmati roti hidup itu dan beroleh keselamatan yang kekal. Inilah kesaksian yang benar itu. Janganlah bersungut-sungut, karena bersungut-sungut tanda orang yang tidak percaya. Tetapi teruslah bersaksi, dan bersaksilah tentang kasih Kristus itu. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.